Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, tadi dalam bacaan pertama kita mendengar Tuhan menegur dengan keras imam-imamnya melalui Nabi Maleaki. Katanya, jika kamu tidak mendengarkan dan tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirim kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ada apa yang terjadi? Karena imam-imamnya tidak setia pada tugas perutusan yang diterima. Tidak setia, harusnya dia mewartakan firman Tuhan, tapi yang disampaikan pada umat itu pendapatnya sendiri. Tidak jelas arahnya, boleh untuk ini, untuk yang ini, yang lain untuk yang lain, dan sebagainya. Dikatakan mereka itu pandang bulu. Dan Tuhan menegur mereka dengan keras. Aku akan mengutuk kalian, dan berkat-berkatmu itu juga akan menjadi kutuk pada sesamamu. Inilah peringatan keras yang juga sering terjadi. Saya rasa seperti tadi Tuhan juga dalam Injil memperingatkan umatnya, orang-orang Yahudi, para muridnya, untuk hati-hati. Karena jalan yang ditunjukkan para pemimpinnya, ahli Taurat, ahli kitab, orang-orang Farisi yang bertekun menekuni iman mereka, tapi mereka jalannya licin. Mereka sendiri tergelincir, dan kalau tidak hati-hati kalian juga tergelincir. Memperhatikan uraian Tuhan tadi, rupanya kita bisa menggambarkan bagaimana mudahnya pemimpin seperti mereka ini tergelincir. Mereka memang bersyukur diberi tugas yang mulia itu dan bertekun di sana, dan mereka menikmati tugas itu, terutama karena mereka didengarkan, mereka dihormati, dan apa saja diikuti. Akhirnya mereka perhatiannya lebih pada penghormatan, dihormati, diterima. Maka penampilannya yang dicari-cari supaya menarik perhatian. Lalu orang menyapa rabi, bapa, atau pemimpin. Mereka tergelincir pada cari dirinya sendiri, dan tugas yang terpenting menunjukkan jalan, mendampingi saudara-saudarinya terbengkelai. Tuhan memesan mereka, umat, para muridnya, hati-hati. Jangan-jangan kalian juga tergelincir. Lalu ditegaskan, apa yang diajarkan, dengarkan dan lakukan, karena itu dari Tuhan. Tapi jangan mengikuti contoh hidupnya. Ini problem yang ada di tengah-tengah umat, yang kerap terjadi kita tidak mengerti, karena jalannya itu licin. Nampaknya baik, tapi tiba-tiba jatuh. Dan kalau jatuh, bangunnya sulit. Kalau tidak ada kemauan yang keras, kalau tidak kesadaran, maka Tuhan memperingatkan ini. Tidak hanya memperingatkan, tapi menunjukkan jalan. Kalian hati-hati, ingatlah kalian itu saudara, sesama dengan satu sama lain. Tugas apapun yang dipercayakan pada kalian, ingatlah ini.
kamu sama-sama mengabdi kepada Tuhan. Maka fokuslah pada ini, tolong menolong, supaya selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dari mana saja. Memang dari yang secara resmi ditugasi dari para ahli kitab, tetapi jangan lupa mencari kehendak Tuhan dan melaksanakan. Amat sederhana, tapi dalam hidup sehari-hari tidak jelas kadang-kadang. Karena semangat duniawi telah melingkupi kita. Seperti udara yang berpolusi, kita perlu hati-hati. Maka juga perlu fokus nasihatnya Tuhan Yesus. Kalian rendah hati. Nyatanya kamu sama, berbeda saja dalam hal tugas. Nah, tugas memang suatu kepercayaan yang suci, tapi perlu disertai dengan disposisi hati, semangat yang suci. Tidak tugas yang suci dicemari dengan semangat duniawi. Kita perlu selalu hati-hati. Maka selalu kembali pada Tuhan. Belajarlah. Ya. Karena Dia juga mengatakan siapa meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mereka senang menjadi pemimpin, tetapi berusaha dengan sebaik mungkin, tapi apa yang terjadi? Dia tidak menjadi anak Allah, tapi anak setan. Karena apa? Ia mencari barang-barang duniawi yang sementara saja, memang kita butuhkan, tapi hanya sebagai jalan. Ada yang lebih penting lagi. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Maunya mau dedikasi penuh, tapi kalau semangatnya tidak juga sepadan, akan tergelincir jatuh. Dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Karena siapa yang merendahkan diri sungguh-sungguh akan menjadi anak-anak Allah. Karena putra Allah sendiri rendah hati. Dia sendiri datang di antara kita untuk melayani, untuk memberikan diri seutuhnya agar kita semua selamat. Jalan Tuhan, jalan adalah kerendahan hati. Dan kita tahu jalannya licin, ada tangganya. Santo Bernardus merumuskan tangga itu sampai 12. Dari yang gejala kesombongan, lalu mulai sampai akhirnya dia tidak peduli pada Allah. Bisa pandai-pandai membungkus ini kehendak Allah, tapi kehendakku sendiri. Hati-hati. Tuhan mengundang kita untuk mengikuti jalan ini. Contoh yang amat baik adalah contoh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Dia mengakui, aku setia mewartakan Injil Tuhan. Dan saya tidak hanya memberi Injil itu saja, tapi diriku sebagai saksi Injil. Hidupku sesuai juga dengan Injil. Dia mengatakan, aku lebih suka menjadi seperti ibu yang setia merawat, mengasuh dengan kasih sayang anak-anaknya, meskipun tidak diberi gaji. Bekerja sepenuh hati untuk Injil Tuhan. Dan kegembiraan Santo Paulus adalah ketika saudara-saudarinya mendengarkan pewartaannya,
Bukan sebagai perkataan Paulus yang pandai itu, tetapi sebagai firman Tuhan. Firman yang disimpan di hati, dibiarkan bekerja, menolong saudara-saudarinya menjadi manusia baru, menjadi seperti Tuhan Yesus yang rendah hati itu. Dia menunjukkan jalan bagaimana mendengarkan kehendak Tuhan Bapa di surga dan melaksanakan. Itulah contoh para kudus. Santo Paulus dan saya rasa Santo Stanislaus Kostka pelindung kita, Santo Santa pelindung kita seperti itu. Orang-orang yang mengikuti jalan kecil Tuhan Yesus itu, kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman yang tadi kita bersama mendengarkan. Seperti suatu peringatan juga pada kita semua, supaya belajar dari pengalaman saudara-saudari kita yang tergelincir. Kalau kita mempunyai tugas baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat, ingat, tugas itu adalah kepercayaan Tuhan, tugas suci. Hatimu juga harus selalu dipelihara suci. Ingatlah, kamu bisa tergelincir, menikmati tugas itu, fasilitas-fasilitasnya, kemudahan-kemudahan, penghormatan-penghormatan. Memang itu diberikan untuk mendukung, tapi jangan dicari. Carilah selalu kehendak Tuhan dan mewartakan dengan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan pada kita. Kalau kita umat biasa saja, orang biasa-biasa saja, ingatlah kita ini warga. Jadi kamu penting. Kalau kamu meninggal, warga itu hilang. Kamu penting, kamu punya tempat. Tuhan menolong kita semua untuk ingat semuanya itu. Karena itu saudara-saudari, marilah kita bersyukur pada Tuhan atas firman yang hari ini peringatan tetapi juga memberi semangat. Inilah jalan kita orang-orang beriman yang menjadi kekayaan kita, yang bisa kita bagi-bagikan pada sesama, tidak dengan berkhotbah tapi dengan iman yang bersinar dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup sebagai saudara satu sama lain, tolong-menolong, perhatian satu sama lain, dan memuliakan Tuhan selalu. Marilah kita perbarui niat kita untuk menjadi umat-Nya yang baik, mengikuti jalannya. Amin.